Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar semuanya? Sudah sarapan semua? Sudah, Bu. Baik, sudah, Ibu. Wow, sepertinya sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baiklah, sebelum kita belajar, Ibu akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu ya. Yang pertama, Ananta, apakah hadir? Iya, Bu. Oh, baiklah. Selanjutnya Angelia Agustin, hadir. Hadir, Bu. Devara Trimonika, hadir. Jika sudah hadir semua, silahkan diperbaiki posisi duduknya menjadi posisi duduk yang nyaman ya, supaya belajarnya lebih fokus. Ya, Bu. Nah, sudah diperbaiki semua posisi duduknya. Untuk ketua kelasnya, boleh dipimpin teman-temannya berdoa sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin teman-temannya berdoa. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk meningkatkan semangat dan rasa nasionalisme kita. Anak-anak sekalian boleh ikut bernyanyi, akan tetapi mikrofonnya tetap dimatikan ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, Batian proklamasi, sedia berkorban untukmu. Baiklah, terima kasih anak-anak sekalian sudah bernyanyi dengan semangat. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang sistem pencernaan manusia, dan selanjutnya pada kali ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran pertama. Pembelajaran kali ini bertujuan agar siswa dapat menyimpulkan upaya pelestarian makhluk hidup, agar siswa dapat membuat skema siklus hidup hewan yang ada di lingkungan sekitarnya melalui kegiatan diskusi dengan tepat. Nah, itulah tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah video animasi. Anak-anak sekalian, silakan diperhatikan baik-baik ya videonya. Siklus hidup kupu-kupu. Tahukah kamu, ternyata kupu-kupu itu awalnya dari telur. Biasanya telur ada di dedaunan. Setelah telur menetas, ia akan menjadi ulat. Lalu, ulat pun berubah menjadi kepompong. Biasanya, kepompong ini bergelantungan di bawah daun. Setelah itu, kupu-kupu pun keluar dari kepompong itu. Ulat tumbuh menjadi kupu-kupu yang cantik dengan sayap yang indah. Akhirnya, kupu-kupu pun mencari makan. Sekarang, di bunga bukan lagi di daun. Setelah menjadi kupu-kupu, ia pun akan bertelur lagi. Itu dia, siklus hidup kupu-kupu. Nah, itu tadi video animasi yang Ibu tampilkan. Setelah menonton video tadi, ada yang bisa menjelaskan nggak sih video tadi itu tentang apa? Saya, Bu. Ya, Angel, silahkan. Video tadi itu menjelaskan tentang proses dari telur kupu-kupu hingga menjadi kupu-kupu dewasa. Benar sekali anak-anak, video animasi tadi merupakan video siklus hidup kupu-kupu yang dimana memperlihatkan dari telur menjadi kupu-kupu dewasa. Perlu diketahui, kupu-kupu merupakan salah satu hewan yang memiliki siklus hidup cepat, sehingga kupu-kupu dapat berkembang biak dengan cepat dan lebih banyak. Karena perkembangbiakan atau siklus hidupnya yang cepat, kupu-kupu dapat mudah kita jumpai di lingkungan kita sekitar. Nah, akan tetapi kupu-kupu juga dapat menjadi langka atau sulit ditemui apabila habitatnya rusak. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia yang baik dan berbudi pekerti, alangkah lebih baiknya kita menjaga habitat hewan yang ada di sekitar kita. Sangat disayangkan bukan jika hewan seindah kupu-kupu menjadi sulit untuk ditemui. Selain kupu-kupu, anak-anak sekalian juga harus melestarikan hewan-hewan lain yang ada di sekitar kalian. Selanjutnya, pada pembelajaran kali ini ada permasalahan yang harus kita pecahkan, yaitu bagaimana sih cara kita melestarikan makhluk hidup atau apa saja sih upaya pelestarian makhluk hidup. Terus selanjutnya juga bagaimana sih skema siklus hidup hewan yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari permasalahan tersebut, Ibu memberikan kesempatan untuk anak-anak sekalian membaca buku dan bahan materi yang telah Ibu kirimkan melalui grup WA. Silahkan dibaca buku dan bahan ajar yang telah Ibu kirimkan di grup WA ya. Baik, Bu. Yuk. Baiklah, anak-anak cerdas sudah selesai membacanya.
kali ini Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan di atas tadi. Lembar kerja peserta didiknya sudah Ibu kirimkan melalui grup WA. Silakan diperhatikan terlebih dahulu. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan langkah-langkah untuk mengerjakannya. Siap, Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan share screen kan lembar kerja peserta didiknya ya. Silakan diperhatikan. Nah, diperhatikan ya, di sini ada lembar kerja peserta didik, di mana yang pertama kalian itu silahkan isi terlebih dahulu nama siswa atau nama kalian, silahkan diisi namanya, kemudian dibaca dulu tujuan dari LKPD ini apa. Nah, langkah pertama untuk mengerjakannya, amati gambar berikut ini. Silahkan diamati, gambar pertama ada badak Jawa, ada komodo, ada harimau Sumatera. Setelah kalian amati, silakan tuliskan upaya pelestarian hewan yang ada di gambar. Nah, silakan nih, kalian tuliskan bagaimana sih upaya untuk melestarikan hewan seperti harimau Sumatera, komodo, badak Jawa ini. Selanjutnya, setelah selesai, silakan anak-anak sekalian lanjut ke tahap yang kedua. Setelah kalian amati gambarnya, silakan buat skema siklus hidup hewan pada gambar. Tadi kan sudah dijelaskan juga di video bagaimana sih skema siklus hidup kupu-kupu. Silahkan digambar, kemudian apabila sudah selesai LKPD-nya, silahkan dikirimkan di grup WhatsApp. Nanti, salah satu dari kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian. Untuk penilaiannya sendiri, yang akan dinilai itu pertama, penilaian ketepatan jawaban, kerapihan tulisan, dan sebagainya. Apakah ada yang ditanyakan? Baiklah, jika sudah mengerti, silahkan dikerjakan ya. Baiklah, apakah sudah selesai anak-anak sekalian mengerjakan LKPD-nya? Oke, karena sudah selesai, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk mempresentasikan hasil kerja LKPD-nya. Silakan, siapa yang ingin mempresentasikan? Saya, Bu. Baik, Angel, silahkan dipresentasikan. Teman-teman lainnya, silahkan disimak jawaban dari Angel. Baik, Bu. Jadi tadi nomor 1 kan pertanyaannya tentang upaya pelestarian. Untuk upaya pelestarian hewan liar itu yang pertama bisa menjaga habitat hewan. Yang kedua tidak melakukan penebangan liar. Terus yang ketiga melindungi hewan yang terancam punah. Dan yang keempat tidak melakukan pemburuan. Dan yang terakhir itu menindak tegas pemburuan hewan langka. Terus soal yang nomor 2 itu tentang skema siklus hidup kupu-kupu. Nah, siklusnya itu yang pertama dari telur, terus menjadi kepompong, terus jadi ulat, terus baru menjadi kupu-kupu. Tunggu dari saya. Ibu, jawaban saya berbeda. Siklus hidup kupu-kupu itu dimulai dari telur, lalu ulat, menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu muda, lalu menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, apakah ada yang sependapat dengan Mutiara atau mungkin berbeda pendapat lagi? Baiklah, jika tidak ada yang berbeda pendapat, di sini Ibu jelaskan ya, siklus hidup kupu-kupu itu tadi benar seperti yang disebutkan oleh Mutiara, yang berawal dari telur kupu-kupu, kemudian menjadi ulat, menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu muda, dan yang terakhir menjadi kupu-kupu dewasa. Untuk Angel, jawabannya hampir benar, tetapi belum sepenuhnya benar. Yang benar itu jawabannya Mutiara ya, Angel? Ya. Iya. Nah, itu tadi merupakan presentasi hasil kerja teman-teman kalian. Di sini Ibu akan melakukan pemantapan materi. Silakan diperhatikan ya, Ibu akan share screen-kan materi pembelajaran hari ini. Materi kali ini adalah siklus makhluk hidup. Siklus makhluk hidup merupakan fase dari makhluk hidup lahir, tumbuh, menjadi dewasa, dan kemudian menghasilkan keturunan. Macam siklus makhluk hidup perlu anak-anak ketahui sekalian bahwa ada 2, yaitu ametamorfosis dan metamorfosis. Ametamorfosis itu merupakan siklus hidup hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk yang jauh berbeda dari induknya. Dan sedangkan metamorfosis merupakan daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya. Contoh hewan ametamorfosis atau siklus hidup hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk jauh dari induknya itu ada siklus hidup ayam, siklus hidup kucing, siklus hidup sapi. Silakan diperhatikan terlebih dahulu gambar-gambar siklus hidup yang Ibu tampilkan. Nah, itulah tadi contoh hewan ametamorfosis. Selanjutnya, ada macam-macam metamorfosis. Kalau metamorfosis tadi kan hanya 1, sedangkan metamorfosis itu terbagi menjadi 2. Ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna, siklus hewan yang ketika lahir memiliki bentuk yang sangat berbeda dengan induknya. Hewan yang harus melalui beberapa tahap untuk memiliki tubuh yang sama dengan hewan dewasa atau induknya. Biasanya, tahapannya itu berawal dari telur, menjadi larva, kemudian menjadi pupa atau kepompong, kemudian menjadi imago atau dewasa. Setelah metamorfosis sempurna, ada juga metamorfosis tidak sempurna atau siklus hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk dari telur hingga dewasa, akan tetapi perubahannya tidak terlalu mencolok. Biasanya tahapannya itu berawal dari telur, menjadi niva atau individu kecil, kemudian menjadi dewasa. Nah, selanjutnya di sini gua akan menampilkan contoh-contoh metamorfosis sempurna. Contoh yang pertama itu ada siklus hidup kupu-kupu. Seperti yang anak-anak sekalian sudah ketahui, tahapannya kan berawal dari telur, tahap 2-nya ulat, tahap 3-nya kepompong, tahap keempatnya kupu-kupu muda, dan tahap kelimanya menjadi kupu-kupu dewasa yang indah. Selain siklus hidup kupu, ada juga siklus hidup
katak. Nah, itu tadi contoh metamorfosis sempurna. Mohon maaf ini salah ketik ya. Ini adalah contoh metamorfosis tidak sempurna. Yang selanjutnya, yang pertama ada siklus hidup belalang. Siklus hidupnya berawal dari belalang dewasa, yang kemudian bertelur menjadi nimfa, kemudian menjadi belalang dewasa kembali. Selanjutnya ada contoh lainnya yaitu metamorfosis capung. Seperti itu tadi kan contoh-contoh siklus hidup hewan. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang upaya pelestarian hewan peliharaan di sekitar. Benar sekali seperti yang disebutkan anak-anak sekalian. Contohnya yaitu memberi makan hewan peliharaan secara teratur, menjaga kebersihan hewan peliharaan, menjaga kebersihan kandang hewan peliharaan, mengobati hewan ketika sakit. Itu contoh-contoh upaya pelestariannya. Selanjutnya ini ada upaya pelestarian hewan liar. Yang pertama tentunya kita harus menjaga habitat alami hewan dengan tidak melakukan perusakan hutan seperti penebangan hutan, pembakaran hutan, dan sebagainya. Selanjutnya ada juga upaya lain yaitu melindungi hewan-hewan yang terancam punah dan langka. Kita tuh tidak boleh memburu hewan-hewan punah dan langka seperti harimau Sumatera tadi, bukan contoh hewan yang hampir punah atau langka. Kita tidak. Selanjutnya ada tidak berburu hewan yang terancam punah tadi, seperti yang Ibu contohkan ada harimau Sumatera, badak Jawa, dan sebagainya. Selanjutnya ada upaya menindak tegas pemburu hewan yang terancam punah dan langka. Nah, itulah tadi materi tentang siklus hidup hewan serta upaya pelestarian hewan yang ada di lingkungan sekitar kita. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah semua. Nah, karena sudah paham, ada yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini kita belajar apa aja sih? Saya Ibu. Baik, Devara, silahkan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu siklus makhluk hidup adalah tahapan dari makhluk hidup lahir, tumbuh, menjadi dewasa, dan kemudian menghasilkan keturunan. Siklus hidup ada dua macam, yaitu ametaufosis dan metafosis. Metafosis terbagi menjadi metafosis sempurna dan tidak sempurna. Contohnya metafosis sempurna itu siklus hidup kupu-kupu dan katak. Sedangkan contoh dari metafosis tidak sempurna yaitu siklus hidup belalang dan capung. Ya, benar sekali Devara. Ibu luruskan kembali ya. Siklus hidup itu ada dua, yaitu ametamorfosis dan metamorfosis. Untuk metamorfosis itu terbagi menjadi dua bagian lagi, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Contoh metamorfosis sempurna itu ada siklus hidup kupu, siklus hidup katak. Sedangkan untuk metamorfosis tidak sempurna, contohnya itu ada siklus hidup belalang, siklus hidup capung. Nah, selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan lagi pembelajaran kita hari ini apa saja? Saya Bu. Ya, silahkan. Kita juga belajar upaya pelestarian hewan, yaitu upaya pelestarian hewan peliharaan, memberikan makan secara teratur, menjaga kebersihan kandang dan hewan peliharaan. Upaya pelestarian hewan liar, jika hewan tidak melakukan penampakan liar, melindungi hewan yang terancam punah, tidak melakukan pemburuan, dan menindak tegas pemburuan hewan langka. Ya, benar sekali. Hebat Ananta bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Jadi, upaya pelestarian hewan itu ada pelestarian hewan liar dan pelestarian hewan peliharaan. Untuk hewan peliharaan ya, contohnya kita memberi makan yang teratur, menjaga kebersihan hewan, mengobati kalau dia sakit. Sedangkan untuk contoh pelestarian hewan liar itu, yang pertama misalnya menjaga habitat hewan, tidak melakukan penerbangan liar, melindungi hewan yang terancam punah, terus melakukan penindakan terhadap pemburu. Selanjutnya juga masih banyak lagi contoh-contoh upaya pelestarian hewan. Selanjutnya, Ibu telah mengirimkan link quizzes untuk soal evaluasi. Anak-anak sekalian, silahkan dikerjakan soal evaluasinya. Ibu memberikan waktu 30 menit untuk pengerjaan soal evaluasi di quizesnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan, silahkan dikerjakan mandiri, jangan mencontek temannya ya. Baiklah, pas sudah selesai mengerjakan soal evaluasinya, Siap, Bu. Sudah beri A+ untuk kita semua anak-anak hebat dan anak-anak pintar yang udah semangat belajar hari ini. Apakah ada yang belum dipahami? Tidak ada, Bu. Bagaimana perasaannya selama belajar hari ini? Belajar tentang siklus hidup hewan. Wow, Happy. harus tetap senang dan happy buat belajar ya. Untuk anak-anak sekalian yang tadi mengerjakan soal evaluasinya nilainya mungkin di bawah 75, Ibu telah memberikan soal remedial, boleh dikerjakan bersama orang tuanya ya. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, sebelum kita tutup, kita bernyanyi dulu lagu Soleram. Untuk anak-anak sekalian, harus semangat ya nyanyi lagu Soleramnya, boleh ikut bernyanyi tapi mikrofonnya tetap dimatikan. Soleram, 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 anak yang manis. Ya, itu tadi lagu Soleram. Terima kasih untuk anak-anak sekalian yang sudah semangat belajar pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, langkah lebih baiknya kita berdoa. Untuk ketua kelas, silahkan dipimpin teman-temannya berdoa. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa start.
Baiklah, terima kasih anak-anak sekalian dan Ananta yang sudah semangat belajar, yang sudah rajin, yang sudah bisa mengerjakan pembelajaran pada hari ini. Ibu harapkan semoga kalian tetap semangat untuk belajar di esok hari. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di hari esok. Terima kasih anak-anak sekalian. Bu.